Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 10.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal, mengambil hikmah untuk memperkuat karakter keimanan dan keislaman di dalam diri kita, dengan harapan mudah-mudahan itu semua akan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam orang yang akan berbahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh dan dijauhkan dari api neraka, ya, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang iman kepada timbangan amal atau apa yang disebut dengan mizan. Sebagaimana yang mungkin ya di antara kita pernah dengar, ada istilah hari kiamat itu disebut juga sebagai yaumul mizan. Yaum itu artinya hari, mizan timbangan. Jadi hari kiamat ya, di dalam hari kiamat itu ada fase, ada proses di mana manusia akan Allah hadapkan dengan apa yang disebut mizan. Mizan adalah timbangan. Apa yang Allah timbang pada hari itu, ya, apa yang Allah timbang pada yaumul mizan itu, ini merujuk kepada apa yang Allah sebut ya di dalam surah Al-Qari'ah, dan juga ada diulang di beberapa surat ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ya orang-orang fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bahwa yang berat timbangannya, mizannya ya, yang berat mizannya, yang berat timbangannya, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang akan berbahagia, masuk surga. Dan kata Allah Subhanahu wa taala wa amma man khaffat, dan orang yang ringan ya mizannya, timbangannya, ya faumuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan, dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang Allah sebut sebagai mizan atau timbangan, pada hari di mana timbangan itu nanti akan Allah nampakkan, akan Allah hadirkan di hadapan kita, di mana pada masa itu ya, semua amalan manusia ya, baik dan buruknya akan Allah hadirkan
kemudian ditimbang. Mana yang lebih berat? Ya, kebaikannya atau keburukannya. Nah, terkait dengan apa yang disebut sebagai yaumul mizan, dan ini merupakan bagian dari iman, ya, keimanan kita atau sesuatu yang wajib kita imani. Jadi menyempurnakan keimanan kita kepada hari berbangkit, ya, karena kan salah satu dari rukun iman itu percaya kepada hari akhir, ya. Percaya kepada adanya hari kiamat, ya. Nah, di dalam hari kiamat, di dalam hari akhir ini ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amalan kita, dan hari itu disebut sebagai yaumul mizan. Bicara tentang hari penimbangan amal atau hari timbangan amal atau yaumul mizan ini ada termaktub di dalam beberapa surat. Yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya, ya. Surah Al-Anbiya ini surah yang ke-21, di ayat yang ke-47, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan. Nah, jadi Allah sebut nanti di hari setelah kita meninggal ini, ya, kita akan menyaksikan bersama-sama, semua manusia akan menyaksikan bersama-sama adanya mizan. Wa nad'ul mawazin, ada banyak timbangan-timbangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan di hadapan kita sebuah timbangan. Gimana bentuknya, itulah misterinya, ya, yang akan kita ketahui nanti, ya, ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, ketika kiamat sudah terjadi. Semuanya akan Allah hadirkan, akan Allah hadapkan kepada timbangan. Dan Allah tegaskan, ya, bahwa itu terjadi pada hari kiamat, ya. Di yaumil qiyamah. Jadi setelah hancur binasa bumi ini, sudah selesai, ya, urusan dunia ini seluruhnya, sudah hadir, ya, di persidangan hari kiamat manusia terakhir yang hidup di alam dunia, ya. Maka kemudian Allah akan hadirkan di hadapan seluruh manusia timbangan-timbangan, ya, tentu untuk menimbangkan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan Allah tegaskan bahwa pada hari itu, ya, pada hari di mana manusia dihadapkan kepada timbangan itu, bahasa kitanya neraca, ya. Nanti ada neraca begitu, sebesar apa neracanya Allah alam. Yang jelas nggak mungkin kecil, ya, karena dalam beberapa hadis, ya, manusia itu memikul dosa, dan dosanya bukannya kecil, ya. Ada yang memikul rumah, ya, ada yang memikul onta, kambing, ya, yang bukan miliknya, ya, alias harta haram. Ya, harta haram itu seberapa banyak harta haram yang menjadi miliknya ketika dia mati, maka nanti akan Allah hadirkan dan dia pikul, nah, untuk ditimbang. Kebayang nggak tuh, ya, kita yang sebesar ini memikul rumah hasil korupsi misalnya, nauzubillah, ya, mobil hasil penipuan, apartemen gitu, ya, hasil kejahatan, itu dipikul. Nah, sekarang kita mikir nggak logis, tapi nanti akan logis, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan kita letakkan di atas timbangan. Ya, jadi memang ini adalah satu hari yang sangat dahsyat, dan Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya membocorkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang sedemikian rupa merugi, ya, pada hari hadirnya timbangan di hadapan kita semua, ya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbangan itu, ya, untuk menimbang segala perbuatan manusia, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habatin, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan, sehingga sekalipun amalan itu hanya sebesar biji sawi, ya. Jadi Allah tidak akan zolimi, tidak akan jahati, gitu. Tidak ada istilah kecurangan pada hari itu.
Dan sebagai bentuk jaminan tidak ada kecurangan pada hari itu, Allah tegaskan wa in kana misqala habbatin ya min khardalin, seandainya ada orang ya dulu pernah berbuat ya, dan perbuatan itu nilainya adalah sebesar biji sarah, sebesar biji sawi kecil hitam-hitam itu, atau mungkin lebih kecil dari itu, ataina biha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan. Ya mungkin ada orang ya Allah saya pernah senyum gitu ya. Ya Allah saya pernah membantu dia sedikit begitu ya, membukakan pintu. Itu mungkin ada beberapa orang saking inginnya timbangan kebaikannya berat ya, maka dia ingat semua perbuatan-perbuatan kebaikannya dihadirkan. Dan jangan salah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan menghadirkan segala keburukan-keburukan yang luput ya dari permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan Allah hadirkan. Walaupun kecil. Di sini pentingnya kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian segala keburukan yang kita lakukan ini tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Waqafa bina hasibin ya, waqafa bina hasibin. Maka cukuplah kami pada hari itu sebagai pembuat perhitungan. Jadi ada masanya nanti di mana kita nggak bisa ngapain, cuma nonton aja, melihat ya Allah. Dihadirkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau banyak nyenyer kita senang-senang. Tapi bagaimana kalau kebaikan-kebaikan itu ternyata sedikit ya? Karena habis oleh sifat riya kita, pamer kita. Habis karena tidak jadi pahala, tidak jadi kebaikan karena tidak ada rasa ikhlas di situ. Bukan karena Allah melakukannya, tapi karena ingin dipilih sebagai pemimpin misalnya, walaupun kebaikannya besar, gitu. Itu kan menjadi sebuah penyesalan saja. Dia akan saksikan itu. Lalu kemudian dihadirkan juga keburukan-keburukannya. Waqafa bina hasibin. Cukuplah pada hari itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghitung segala perbuatan. Malaikat yang mencatat amalan kita aktif tuh. Makanya kalimatnya di situ adalah kami. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan malaikat-malaikat yang Allah kabarkan di waktu di alam dunia bahwa Allah mengirim kepada kita malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat segala apa yang kita lakukan, baik dan buruk, kecil dan besar. Sehingga tentu dari sini kita harus waspada. Jadi hari timbangan amal itu adalah satu kepastian yang harus kita imani bahwa akan hadir di hadapan kita nanti ya, pada hari kiamat sebuah timbangan amal di mana nanti semuanya akan Allah ukur, akan Allah timbang ya, untuk kemudian memastikan ya, memvonis kita ini mau masuk ke mana. Masuk ke dalam surganya Allah kah? Atau kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lalu kemudian di dalam surah Luqman, ya, surah yang ke-31 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah." Innallaha latifun khabir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, hai anak kesayanganku ya. Wahai ananda, innaha sesungguhnya ya. Seandainya kamu melakukan satu perbuatan ya yang kecil ya, bahkan kecilnya mungkin ya menyerupai biji sawi begitu. Udah gitu ya perbuatan kecil itu tersembunyi lagi ya, ada di dalam sebuah batu ya. Baik itu di langit maupun di bumi, sebagai bentuk ketidakszaliman Allah Subhanahu wa taala, ketidakcurangan Allah atau kemahaadilan Allah nanti di yaumul mizan, semuanya nanti akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan. Innallaha latifun khabir, karena memang sifat Allah itu adalah maha lembut lagi maha teliti. Kita kadang-kadang ketemu bos yang detail itu udah susah banget ya kalau laporan. Kurang nih, ini salah nih, udah gelisah aja. Belum dihitung baru disodorkan ya.
Bos kita yang kita kenal sangat teliti itu, baru aja dia pakai kacamata udah keringetan. Waduh, jangan-jangan ada yang salah lagi, ada yang kurang lagi. Saking telitinya. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebayang bagaimana ya, pucat pasinya kita, takutnya kita, ya, mengingat segala bentuk kelalaian dan kezaliman yang kita lakukan di alam dunia, dan itu akan Allah hadirkan. Tidak ada yang luput sedikit pun ya, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait timbangan ini juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkannya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, surah Al-A'raf ini surah yang ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fala naqussan 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan kami kabarkan kepada mereka berdasarkan pengetahuan kami, dan sedikit pun kami tidak pernah lalai gaib dari mereka. Apa yang Allah kabarkan? Ya. Wal waznu yauma idzinil haqq. Bahwa timbangan, nah ini kan bicara wazn ya, mizan ya. Bahwa timbangan pada hari kiamat itu menjadi ukuran kebenaran. Benar enggaknya iman kita, benar enggaknya akidah kita ya, selama hidup, benar tidaknya hidup kita, itu nanti akan dilihat pada hari timbangan amal. Lalu kemudian Allah tegaskan, faman sakulat mawazinuhu, nah, siapa yang berat timbangannya, dalam kurung ya kebaikannya atau amal salehnya ya, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi benar enggak benar ya, perbuatan kita nanti akan kita lihat pada hari mizan, pada hari timbangan amal. Dan sebaliknya waman khafat mawazinuhu, di ayat yang ke-9 ya, maka siapa yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Kalau tadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, maka ini adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang sengsara ya. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sudah Allah dijelaskan secara detail ya, apa yang halal, apa yang haram. Yang haram disikat juga, yang halal ya, bahkan dimusuh-musuhin gitu. Kan ada yang model begitu ya. Yang Allah halalkan malah jadi dipersulit dan diperberat begitu, sementara yang haram-haram malah dikampanyekan. Yang halal pernikahan lelaki dan perempuan, wah diheboh-hebohkan ya. Poligami diheboh-hebohkan, sementara perzinahan dan juga perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT itu dikampanyekan. Nah, maka orang-orang inilah yang Allah sebut sebagai orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dan nanti ya, dia akan menyadari perbuatan itu setelah berada di hadapan timbangan amal. Dan ketika kemudian keburukannya melebihi kebaikan-kebaikan yang dia buat selama hidup, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya siap-siaplah ya untuk kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Para ulama mengatakan bahwa al-mauzun, ini kan berbicara makna bahasa ya, atau artinya sesuatu yang ditimbang. Nah, itu ada 4 kata para ulama. Yang pertama ya, yang akan ditimbang itu ya, menurut para ulama ada 4. Yang pertama adalah amal perbuatan yang nantinya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan hamba itu akan ditampakkan kemudian diletakkan di dalam timbangan. Jadi pendapat pertama ya, yang disebut dengan al-mauzun, yaitu apa yang mungkin kita bertanya-tanyakan, ada timbangan, apa yang akan ditimbang begitu ya. Yang pertama menurut para ulama yang ditimbang itu adalah segala bentuk amalan atau perbuatan manusia ya, baik dan buruknya.
Dan nanti akan kita lihat. Sekarang ini kita kalau sedekah kan nggak kelihatan wujud sedekah itu kayak gimana. Kita berbuat baik kepada orang tua, ya, nggak kelihatan wujud perbuatan itu seperti apa. Atau kita berbuat buruk, ya, mencaci, memaki, menghina, gitu ya, merendahkan orang, apalagi menyakiti perasaan, durhaka kepada orang tua, ya. Menyakiti perasaan pasangan, begitu kan? Itu kan nggak kelihatan wujudnya. Dan nanti pada hari Yaumul Mizan akan nampak. Dalam sebuah ayat di dalam surah Al-An'am kalau nggak salah, ya, terkait dengan bagaimana penampakan dosa, penampakan dosa, wujud dosa. Di dalam ayat itu, qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah. Hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzaran ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Orang-orang yang selama hidup di alam dunia enggak percaya akan adanya hari mizan, hari berbangkit, ya, kaget. Ternyata ada hari itu dan kemudian dia memikul, ya, di pundaknya, ya, sebuah beban. Dan dia mencela apa yang dia pikulnya. Kenapa dia mencela? Rupanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala sa'ama yazirun. Amat buruklah penampakan apa yang mereka pikul itu. Keburukan-keburukan dosa yang Allah cela itu kan Allah melarang kita melakukan dosa, ya. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Yang kecil-kecil, ya, misalnya menggunjing, ya, mencela, memaki, gitu kan, ya, sampai yang besar-besar, yang mencuri, berzina, yang membunuh, korupsi sebutlah, ya, kemudian juga penyimpangan seksual, gitu ya, lesbian, homo, ya, transgender dan sebagainya. Itu kan nanti akan Allah. Sekarang nggak kelihatan itu, ya, perbuatan buruknya perbuatan itu kan Allah cela. Ya, Allah haramkan karena itu nanti akan kelihatan buruknya. Baru akan kelihatan buruknya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di depan kita ada sebuah mizan, ada sebuah timbangan. Karena Allah hadirkan. Jadi kata para ulama itu akan nampak. Kemudian diletakkan tuh, ya, yang buruk-buruk itu, ya, dosa-dosa yang kita kerjakan itu akan nampak dan diletakkan di atas timbangan. Demikian juga segala bentuk kebaikan. Kalau dosa penampakannya adalah sesuatu yang amat buruk, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan soleh itu sebaliknya adalah menjadi seindah-indahnya penampakan, sebaik-baiknya wujud. Dan keduanya akan Allah tampakkan dan Allah letakkan di atas timbangan. Hal tersebut, ya, sesuai dengan indikasi dalam sebuah hadis, ya, terkait dengan apa yang diletakkan, ya, di Yaumul Mizan itu, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini termaktub di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kalimatani, ya, khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat, ya, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, kalimat itu, ya, ringan, 'alal lisan, ya, ringan kalau diucapkan, pendek lah, nggak bikin bibir doer, nggak bikin bibir lidah keluh atau capek gitu, karena saking ringannya. Gitu. Sakilatani fil mizan, tapi, ya, kalimat yang ringan di lisan itu kalau diletakkan di dalam timbangan di Yaumul Mizan nanti, di hari timbangan amal nanti, kedua kalimat itu sangat berat. Habibatani ila rahmani, ya, dan kedua kalimat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian wajar kalau kemudian kalimat ini, ya, kalau ditimbang sangat berat. Apa kalimat itu?
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat itu adalah segala puji, ya maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya yang menjadi bacaan kita adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan ini kadang-kadang. Saking ringannya ya, 100 kali kita baca ini tuh enggak kerasa. Coba deh ya, ambil tasbih ya. Atau alat counter ya. Baca deh subhanallah bihamdihi, subhanallah 100 kali itu. Enggak sampai semenit atau enggak sampai 5 menit lah. Jadi kalau bacanya cepat, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau ritmenya agak lambat ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya mungkin 100 kali ya tembuslah 5 menit. Tapi kan ringan. Tapi siapa sangka, kata Rasulullah SAW, ya amalan ini, kalimat ini kalau nanti dihadirkan, kalau nanti dinampakkan kepada kita bagaimana indahnya bentuknya, wujudnya, ketika diletakkan di atas mizan ya Allah Subhanahu wa taala, itu beratnya luar biasa. Jadi atas dalil inilah kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-mauzun atau sesuatu yang ditimbang pada hari timbangan amal itu adalah segala bentuk perbuatan manusia. Nah, pendapat ini menyatakan bahwa amal perbuatan itu sendirilah yang kelak akan ditimbang. Demikian juga disebutkan oleh Al-Baghawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, apa yang disebut dengan al-mauzun atau timbangan atau yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amal. Perbuatan yang akan ditimbang. Hal ini sesuai dengan yang diindikasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW satu ketika dahulu pernah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan seorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat, maka dihamparkanlah kepadanya 99 gulungan. Gulungan itu berarti catatan. Kalau orang dulu kan nulis itu kan, tulis digulung. Ya, panjang ya, manuskrip orang dulu kan digulung ya. Nah, dalam hadis ini ya digambarkan itu yang akan dihadirkan. Dihamparkanlah kepadanya 99 gulungan dosanya, setiap satu gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Ini kalau dibuka itu gulungan, gulungan catatan amal, panjangnya itu sejauh mata memandang. Ya. Lalu Allah berfirman, apakah engkau mengingkari sesuatu dari gulungan yang berisi catatan dosa ini? Ditanya tuh ya sama kita yang punya catatan itu, ada nggak kamu ingkari yang dicatat dari apa yang dicatat dalam gulungan-gulungan itu? Apakah para malaikatku yang senantiasa mencatat dan mengawasimu menzalimimu? Ya. Karena Allah sebut ya bahwa Allah datangkan kepada kita setiap pagi dan petang malaikat ya, yang beraplus, bergantian menjaga, ya, menemani kita. Dicatat semua sama dia. Detik by detik, minute by minute, semuanya dicatat apa yang kita lakukan. Detak hati kita pun dicatat, apa yang ada di dalam hati dicatat. Semua dicatat. Maka Allah tanya, ada enggak itu malaikatnya curang? Ya, mencatat apa yang tidak kamu kerjakan, ya, kejahatan-kejahatan misalnya. Enggak curi tapi di situ ada catatan mencuri. Ya Allah tanya. Membukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak zalim kepada hamba-Nya. Maka ia menjawab, "Tidak wahai Tuhanku." Ya. Ya memang pada hari itu ingatan kita ya 100%. 100% berfungsi. Ya, kalau di dunia ini ya, memori kita ya, apalagi yang mungkin sudah masuk usia senja gitu ya. Nah, itu makin short, makin pendek ingatan memori. Tapi ketika kita berada di saat sakaratul maut, dan saat itulah kemudian ingatan kita pulih 100%.
Semua yang kita pernah ucapkan, pernah kita lakukan, ya, pernah kita pikirkan, itu kita tahu, kita ingat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan catatan-catatan itu, based on memory kita aja gitu udah nggak bisa nyanggah. Betul ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau memiliki uzur atau alasan atau kebaikan? Itu dosa-dosa tercatat tuh gitu kan. Kira-kira ada enggak yang salah? Kalau tidak ada enggak alasan atau kebaikan dari perbuatan-perbuatan buruk itu? Maka orang itu pun tercengang, kemudian ia menjawab, tidak wahai Tuhan. Ada enggak alasan? Nah, alasan syar'i uzur, ya kenapa kamu enggak sholat begitu kan? Apa alasan? Misalnya kata dia, oh ya Allah, dingin, ya, nggak bisa berwudu misalnya dengan air, ya kan, kalau nggak bisa wudu dengan air saking dinginnya bisa tayamum kan begitu, atau nggak ada air ya bisa tayamum. Wudu pun bukan juga harus apa namanya ya, kalau mungkin ada di antara sahabat itu yang pernah merasakan bagaimana dinginnya ya di negara-negara tertentu ya. Kalau lagi musim dingin itu luar biasa. Nah, kalau orang-orang Islam di sana ya Rasulullah kasih rukhsah ya. Berwudu itu nggak mesti kayak kita di Indonesia begitu kan, air apa namanya basah kuyup lah. Ya enggak, saya pernah lihat itu ya setekok kecil itu cukup, yang penting terkena air. Karena dingin ya. Jadi usahanya banyak. Apa alasan ada nggak kebaikan gitu ya yang menyebabkan kemudian menjadi alasan kamu melakukan dosa itu? Nah, gitu kan. Nah, dia pun tercengang dan mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami, maka sesungguhnya pada hari ini tidak ada kezaliman bagimu. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang tertulis dalamnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah berfirman, hadirkanlah ia. Kemudian ia mengatakan, wahai Tuhanku, apakah kartu ini juga dibandingkan dengan gulungan-gulungan dosa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kau tidak akan dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maka diletakkanlah gulungan-gulungan dosa itu pada satu neraca dan kartu itu pada neraca lainnya, sehingga kemudian gulungan-gulungan dosa itu menjadi ringan, sementara kartu itu menjadi berat dan tidak ada satupun yang lebih berat dibandingkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita menganggap remeh ya amalan-amalan lisan kita, padahal nggak berat ya. Memulai segala sesuatu dengan baca basmalah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ringan itu ya. Tapi banyak orang yang suka luput. Ya. Ini harus kita biasakan dari sekarang ya. Bisa jadi amalan-amalan ringan itu ya karena keikhlasan yang kita mengucapkannya, keimanan yang yang mendasari perbuatan itu, maka kemudian nanti ternyata hadir sebagai amalan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pas gitu ya, pas ikhlasnya begitu kan. Pas momennya begitu. Maka itu menjadi berat. Nah, itu yang kedua. Pendapat yang ketiga terkait dengan al-mauzun ya, atau sesuatu yang ditimbang pada hari kiamat nanti ya, pada timbangan itu adalah pahala dari amal perbuatannya. Jadi yang pertama kan maksudnya perbuatan itu yang ditimbang ya. Dia akan dinampakkanlah perbuatan-perbuatan itu ya, wujudnya seperti apa ditimbang. Ada yang mengatakan bukan wujudnya tapi catatannya. Catatannya akan ditimbang. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan al-mauzun atau yang ditimbang pada hari yaumul mizan itu adalah pahalanya. Jadi setiap kita melakukan perbuatan maka kemudian Allah berikan ganjaran atau reward atau pahala, dan pahala itulah nanti akan ditimbang. Kalau kita main game misalnya, kalau kita main game kan.
Kalau dapat bonus kan ada ting ting, bentuknya koin emas begitu misalnya atau apalah. Lalu dikumpul lah itu yang kemudian ditimbang. Nah ini tamsilnya ya kurang lebih seperti itu ya. Ini yang digambarkan di dalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan ahlinya, yaitu orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Yang mereka dahulu mengamalkannya di dunia, maka datanglah kepadanya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan untuk kedua surat tersebut sebanyak 3 perumpamaan yang tidak pernah aku lupakan setelahnya. Rasulullah bersabda, kedua surat itu seperti 2 awan atau 2 naungan gelap ya, karena begitu besar dan lebatnya ya. Yang di antara 2 naungan itu terdapat cahaya dan keduanya seperti 2 kelompok burung yang membentangkan kedua sayapnya untuk membela pembacanya. Jadi yang dilakukan adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan yang Allah hadirkan adalah balasannya. Dalam bentuk apa? Itu tadi seperti gumpalan awan yang besar dan kelihatan berat, dan siap membela orang yang menjadi pembaca Al-Quran. Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa menurut para ulama makna hadis tersebut adalah pahala bacaannya akan datang. Demikianlah ditafsirkan oleh sebagian para ulama terkait dengan hadis ini dan hadis-hadis yang serupa dengan ini, bahwa maknanya adalah pahala membaca Al-Quran. Nah, di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, dan ahlinya yang dahulu senantiasa mengamalkannya di dunia. Dan di dalam hadis ini ada indikasi bahwa yang akan datang adalah pahala dari amal perbuatannya. Ini pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya. Yang keempat, ada yang berpendapat ya, yang dimaksud dengan al-mauzun atau sesuatu yang ditimbang pada hari itu adalah orang yang beramal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat pohon untuk memetik buahnya, dan orang-orang heran dengan kedua betisnya yang kecil. Jadi postur tubuhnya Abdullah bin Mas'ud ya, atau Ibnu Mas'ud ini, beliau betisnya kecil ya, mungkin lebih kecil dibandingkan orang Arab secara umumnya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang memancing perhatian ya, sehingga kemudian orang heran. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ya roman muka, ya Rasulullah ini kan kasyaf, tembus lah ya kayak gitu, paham Rasulullah tuh ini orang di kepalanya lagi mikirin apa gitu. Jadi orang heran dengan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Dan demi jiwaku yang berada di dalam tangannya, kedua betisnya, maksudnya betis Ibnu Mas'ud ini, ya, dalam timbangan di hari kiamat lebih berat daripada 2 gunung Uhud. Ya. Bagi Anda yang pernah umrah, pergilah ya ke wilayah di antara Mekah Madinah ya, tapi dekat-dekat Madinah ya, ada gunung Uhud begitu. Itu besarnya luar biasa. Jadi betisnya ya, Ibnu Mas'ud ya, kalau ditimbang nanti ya, beratnya gitu, itu 2 betis itu melebihi 2 buah gunung Uhud. Lalu kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya benar-benar akan datang seorang lelaki berbadan besar ya, dan gemuk. Ini ilustrasi pada hari kiamat nanti akan datang tuh ya.
seorang lelaki berbadan besar dan gemuk pada hari kiamat, namun timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Gede tapi begitu timbang ringan. Maka kata Rasulullah SAW, bacalah ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang 105, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini penegasannya apa? Yang ditimbang itu bukan perbuatannya, bukan pula gulungan atau catatan perbuatannya, bukan pula pahala ya, atau balasan dari perbuatannya, tetapi menurut pendapat yang keempat ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang yang ditimbang pada hari itu adalah orangnya. Jadi kita ini nanti menurut pendapat yang keempat akan naik ke atas timbangan itu, akan naik ke atas timbangan itu. Di mana ada kata Rasulullah SAW ya orang yang betisnya aja gitu ya, seperti Ibnu Mas'ud ya atau Abdullah bin Mas'ud ya. Betisnya aja lebih berat daripada 2 gunung Uhud. Baru betisnya itu ya. Belum tangannya, belum matanya. Ini menggambarkan betapa amalan-amalan salehnya itu luar biasa ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kakinya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu luar biasa besar. Jadi kita yang naik ke atas timbangan itu. Nah, siapa yang gemar berbuat baik maka berat badannya berat. Nah, berat badannya bertambah. Jadi bukan berdasarkan masa otot, masa daging, masa tulang, bukan, tapi berdasarkan masa amal. Berat amalannya. Kalau amalannya itu banyak, berbobot, ya, ikhlasnya luar biasa, begitu kan. Kemudian juga ya, bersih dari itu tadi ya, dari keburukan-keburukan, kan ada juga amalan-amalan kadang-kadang campuran keburukannya banyak ya. Nah, ini bersih betulnya. Sehingga betul-betul disebutnya neto ya, berat bersih. Nggak ada yang kotor gitu. Timbangan, nah orang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa ikhlasnya, sedemikian rupa besarnya, maka efeknya nanti ketika dia berdiri di atas mizan, badannya semakin berat ya dalam mizan itu. Sebaliknya, yang di dalam hidupnya ya, sedikit berbuat baik ya, sedikit beramal saleh ya, karena tidak paham ilmunya, tidak tahu ya, tidak belajar agama gitu ya, nggak ngerti cara sholat, nggak ngerti cara puasa, nggak ngerti cara ikhlas begitu ya, nggak ngerti cara bersabar begitu, maka ketika nanti ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang ya, walaupun badannya segede ya, apa tuh ya, kalau sekarang ya, segede pegulat sumo misalnya. Ya, kata Rasulullah SAW ya, badannya besar begitu, tetapi kemudian ketika ditimbang ringan. Ya, kalau kata orang Sunda itu ada namanya hapa. Nah, biji itu kelihatan gede tapi hapa kosong. Nah, kelihatannya aja bulat penuh begitu ditaruh di timbangan kok nggak ada apa-apanya, dalamnya kopong kosong. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Dan nauzubillah, jangan sampai kita yang kemudian menjadi orang yang sedemikian. Al-Hafiz Al-Hakami ya, mengatakan dalam Ma'arijul Qabul ya, ini terkait dengan pendapat yang keempat ya, yang mengatakan bahwa yang ditimbang pada hari itu pada hari mizan itu adalah kita nih, orangnya gitu ya, bukan perbuatannya, bukan juga catatannya, bukan pula pahalanya atau balasannya. Ya, sesuai dengan zahir hadis tersebut ya, wallahu alam, kata beliau bahwa orang yang beramal, amal dan catatan amalnya semuanya itu akan ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjadi penjelas dari Al-Quran telah menyebutkan itu semua. Dan tidak ada pertentangan di antara semuanya. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah pemilik kartu yang redaksinya ya, timbangan-timbangan itu akan diletakkan pada hari kiamat, kemudian didatangkan seseorang lalu diletakkan pada timbangan yang satu,
dan catatan amal perbuatannya diletakkan pada timbangan yang lainnya, dan ternyata catatan amal perbuatannya lebih berat, lalu ia dikirim menuju neraka. Rasulullah SAW bersabda ketika ia telah dibawa ke neraka, tiba-tiba ada seruan lantang dari sisi yang Maha Pengasih. Dia berfirman, janganlah kalian tergesa-gesa karena ia masih memiliki amalan yang tersisa. Kemudian datangkan sebuah kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Lalu kemudian kartu itu diletakkan di timbangan bersama orang tersebut hingga timbangannya lebih berat dari catatan amal perbuatan jahatnya. Gitu ya. Dan hadis ini ya, menurut Al-Hafiz Al-Hakami, ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba akan diletakkan pada hari kiamat bersama dengan kebaikan-kebaikan, catatan-catatan amalnya pada timbangan yang satu. Sementara keburukan dan catatan amal buruknya ada pada timbangan yang lain. Ini adalah tujuan dari penggabungan hadis-hadis yang terpencar tentang mizan. Jadi beliau ya, mengambil pemahaman yang nggak usah dibawa bingung. Ya, kita mau pegang pendapat yang mana? Apakah yang dimaksud dengan al-mauzun atau yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah perbuatan, pahala atau catatan amal? Nggak usah dibawa bingung. Gabungkan semuanya. Bahwa semuanya itu akan Allah hadirkan dan Allah letakkan di atas mizan. Kita dengan segala amalan kita, kita dengan segala pahala amalan kita atau balasan amalan kita, kita dengan segala catatan ya, amalan kita akan Allah datangkan dan akan Allah timbang. Dan itulah yang kemudian akan menjadi keputusan, kesimpulan bahagia atau sengsaranya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang akan berbahagia, di mana ya, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih berat ya dibandingkan dengan keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ya, jangan jemu, jangan malas untuk berbuat baik walaupun itu adalah sebuah kalimat ya, yang kita anggap sepele ya. Kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat pengagungan dengan sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan ya, bismillah kita lazimkan, dawamkan di lisan kita. Mudah-mudahan itu akan Allah hadirkan dengan timbangan yang berat ya. Sekian ya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin wabil undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.